Halo, perkenalkan nama saya Dava Rediatma dengan NIM 18222222003. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan website saya yang bernama Les Physics Virtual Lab. Yaitu adalah sebuah virtual lab berbasis website yang akan membantu memberikan pemahaman visual terkait materi momentum pada bidang ilmu fisika. Nah, alasan saya membuat website ini adalah berangkat dari masalah yang dialami oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi pada saat melaksanakan praktikum fisika dasar. Mereka tidak dapat memberikan gambaran visual terkait alat yang akan mereka gunakan dan proses yang akan dijalani praktikan. Mereka juga kurang mengerti tentang alat dan prosedur yang akan dikerjakan sehingga harus bertanya terlebih dahulu pada asisten yang pada saat praktikumnya yang juga akan kayak mengurangi waktu kerja mereka. Nah, solusi yang saya tawarkan itu membuat sebuah virtual lab fisika berbasis website yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat melakukan simulasi praktikum di mana saja, kapan saja, dan memberikan visualisasi yang nyata terkait eksperimen fisika sehingga mahasiswa dapat memahami langkah-langkahnya secara lebih baik dan siap pada saat akan menjalani praktikum. Penerapan sistem thinking. Nah, sistem thinking terapan pada pembuatan website ini adalah yang mana ada konsep segala sesuatu itu harus saling terhubung. Di mana di website ini front end dan back end-nya saling terhubung dan terintegrasi melalui API. Setiap komponen UI memiliki keterhubungan fungsional. Setiap manajemen menggunakan konteks API untuk memastikan data konsisten di seluruh aplikasi. Nah, yang kedua itu ada konsep pada kalau ada gangguan di sebuah elemen yang maka akan berdampak kepada seluruh sistem. Di mana pada konteks pembuatan website ini jika autentikasi gagal, maka user dapat mengakses konten yang berada pada fitur protected, yang pokoknya yang secure gitu. Nah, terus ada juga kalau parameter yang nggak valid, nanti hasil perhitungannya menjadi tidak akurat. Dan yang ketiga itu kalau nggak ada database-nya, bisa jadi maka konfigurasi user tidak akan tersimpan. Nah, yang ketiga itu ada konsep berpikir holistik dalam implementasinya, di mana pada front end ini UX dirancang dengan mempertimbangkan keseluruhan dari user journey. Terus komponen React-nya dibuat modular dan reusable. Nah, untuk backend-nya sendiri, API endpoint-nya terstruktur dan terdokumentasi dengan cukup baik. Database skemanya dirancang untuk mendukung keseluruhan fitur, dan di integrasinya ada error handling menyeluruh serta data validation di kedua sisi. Nah, ini contoh gambar dari sistem thinking-nya di mana sistem autentikasi diterapkan dengan menggunakan token untuk mengakses protected routes, di mana akan diarahkan ke fitur-fitur yang ada di virtual lab yang diproteksi oleh virtual routes. Setelah itu dari fitur virtual lab bisa kita mengakses momentum virtual lab dan nantinya hasil dari momentumnya akan tersimpan di data storage. Untuk simulasi fisika sendiri, pertama user akan menginput beberapa parameter yang akan dikalkulasi dengan rumus fisika, menghasilkan hasil yang dapat divisualisasikan ke output dan akan memberikan feedback kepada user. Penerapan design thinking. Pada pengerjaan website kali ini, design thinking yang diterapkan itu ada terdapat empathize, di mana sudah dilakukan pemahaman kebutuhan mahasiswa akan pembelajaran fisika, identifikasi kesulitan dan memahami konsep dari tumbukan, serta mengumpulkan feedback tentang pengalaman belajar dari beberapa mahasiswa. Untuk di define sendiri, kita mendefinisikan masalahnya. Saya mendefinisikan masalahnya, yaitu dibutuhkan sebuah kebutuhan visualisasi interaktif terkait konsep momentum dan tumbukan. Lalu saya menentukan fitur-fitur kunci yang diperlukan seperti simulasi real time, parameter yang dapat disesuaikan, serta visualisasi hasil perhitungan. Ideate sendiri dihasilkan sebuah solusi potensial, yaitu menggunakan interaktif canvas untuk simulasi, penggunaan real time physics calculation, di mana kita bisa menghitung fenomena fisikanya secara real time. Ada data persisten untuk menyimpan figurasi, serta ada visual feedback system. Di bagian prototipe sendiri nanti akan dijelaskan lebih detail pada bagian UI UX design. Penerapan design thinking user-centered design diimplementasikan dengan memastikan visual lab ini tidak hanya berfungsi secara fungsional tapi juga user-friendly dan efektif sebagai sebuah alat pembelajaran. Nah, dari analisis yang sudah dilakukan pada masa dari user, virtual lab ini mencapai sebuah navigasi yang sangat mudah, visualisasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta kontrol yang interaktif.
dengan untuk mewujudkan isi di atas akan diimplementasikan sebuah fungsi navbar yang akan bernavigasi, visualisasi menggunakan kanvas agar lebih jelas dan mudah dipahami, dan user yang bebas menginput konfigurasi untuk menghitung momentum yang ingin mereka tahu. Untuk UI UX desainnya sendiri seperti ini. Di register page itu ada logo aplikasi dengan penjelasan deskripsi singkat aplikasi. Pada register page, user akan memasukkan yang pertama itu username yang harus unik, terus email dengan format email dan password. Setelah itu user bisa menekan submit yang nanti akan langsung mengarahkan ke homepage. Kalau misalnya user sudah punya akun, dia Yellow file-nya sendiri itu cukup memasukkan username dan password. Di homepage sendiri akan ada informasi-informasi singkat yang umum terkait dengan website ini. Juga ada navbar dan footer. Di konten page sendiri ada beberapa konten terkait materi fisika yang dapat di track dan menggunakan carousel untuk switch dari konten itu sendiri. Sedangkan di lab page sendiri nantinya user bisa memasukkan beberapa konfigurasi seperti misalnya mungkin kecepatan, massa yang akan divisualisasikan secara real time menggunakan kanvas dan hasil perhitungannya akan ditampilkan pada bagian bawah. UX design untuk pengguna warna sendiri akan dipilih warna sky blue karena melambang profesionalitas dan tenang. Warna sky blue juga dapat meningkatkan fokus dan mengurangi strain atau ketegangan pada mata jika tetap terlalu lama. Akan diterapkan pada background bar, accent element, dan interactive component. Deep red dipilih karena melambangkan otoritas dan stabilitas yang juga bisa menandakan bahwa konten ini membutuhkan perhatian segera, seperti primary text, header, dan important information. Light red sendiri dipakai untuk memberikan error dan call to action kayak yang konten yang harus ditindaklanjuti secara segera. Bisa diterapkan pada call to action button, hover state, dan selection indicator. Success screen sendiri dipilih karena melambangkan feedback yang positif yang diterapkan pada tombol mulai atau memulai get started dan submission. Font yang digunakan sendiri yang pertama itu ada Enter untuk headingnya karena itu terkesan modern, profesional, mudah dibaca, serta mensupport karakter dari berbagai ukuran, serta konteks karakter yang jelas. Yang kedua itu ada Source Sans Pro, diterapkan pada body yang dimana itu fontnya itu bersifat optimal untuk dibaca pada teks yang sangat panjang, exact-nya baik, serta mudah dibaca di layar, serta pasangan baik dengan kolaborasi yang baik dengan Inter. Ketiga itu ada Viracode untuk font yang berkaitan dengan numerik, dimana itu bagus untuk angka, built-in ligatursnya juga bagus, jelas bisa membedakan karakter dengan jelas, serta ideal untuk data-data yang untuk memaparkan data teknis. Elemen interaktif pada website ini sendiri terletak pada ukuran layar bisa menyesuaikan device, button yang saat didekati akan muncul hover, yang mana itu bisa mengindikasikan bahwa itu bisa ditekan. Selanjutnya ada navbar yang bisa berubah menjadi mode hamburger pada settingan mobile, dan carousel yang bisa menampilkan jumlah card berbeda tergantung layar. Misalnya pada saat laptop dia akan multi layout, pada saat di tablet akan 2 card yang ditampilkan, dan pada saat mobile cuma 1 card yang ditampilkan. Selanjutnya model pangkat lunak atau UML. Yang pertama itu use case diagram. Dapat kita lihat kalau aktor di sini ada user dan admin, di mana user itu dapat melakukan simulasi, fitur-fitur simulasi seperti load configuration, save configuration, mengadjust parameter, ngeran tumbukan yang inelastik, ngeran elastik tumbukan, sama melihat hasil dari simulasinya. Untuk autentikasi sendiri, dia bisa nge-manage, si user bisa nge-manage profile, logout, bisa register, dan login. Di sisi admin sendiri, admin bisa logout dan login, terus bisa maintenance sistem, ada admin fitur seperti melihat analisis dan memanage user. Untuk activity diagram sendiri bisa dilihat bahwa pertama itu user akan login.
Jika sukses, maka user akan diarahkan ke dashboard atau homepage. Setelah itu dia memilih simulasi atau konten. Terus user akan menyesuaikan parameternya seperti masa, kecepatan, lalu memulai simulasi, di mana pada saat simulasi itu akan dilakukan pengecekan tumbukan, merender frame, dan sejenisnya, dan langsung hasilnya dikalkulasi secara real time, lalu diupdate ke update physics. Selanjutnya, user dapat memberikan save result dan melihat result. Jika user fail, maka sesi akan berakhir. Jadi user gagal login, maka sesi akan berakhir ya. Selesai dengan mengulang ke login kembali. Selanjutnya ada sequence diagram, di mana user untuk mengakses simulasi, user membuka front end, di mana itu di login. Terus front end akan mengirimkan verified token kepada authentication service. Jika valid, maka user dapat menginisialisasi parameter, kemudian menginisialisasi simulation yang akan diarahkan kepada simulation engine. Simulation engine sendiri akan dikalkulate fisika, rumus fisikanya, kemudian diupdate display ke front end, dan dilihatkan animasi dari front end menghindarkan animasi ke user. User bisa menekan save configuration, di mana itu akan di-verify token kembali oleh out service, terus dikembalikan. Jika disimpan, maka akan disimpan ke database. Database akan memberikan save sukses, dan front end akan memberikan confirmation kepada user. Selanjutnya, proses implementasi teknologi yang digunakan. Implementasi teknologi yang digunakan sendiri, yang pertama itu React untuk front end frameworknya. React dipilih karena ya, bisa membangun UI yang interaktif dan dinamis, serta memiliki banyak library yang bisa digunakan. Khususnya untuk virtual lab karena bisa mendukung real-time updates, bisa memiliki ekosistem yang kayakan library, dan ya seperti yang tadi saya bilang, kayakan library, serta konteks CPM yang memudahkan step manajemen tanpa perlu library tambahan seperti Redux. Yang kedua itu penggunaan Tailwind CSS untuk styling dipilih karena pendekatan utility first-nya yang mempercepat proses development dengan menghilangkan kebutuhan menulis CSS custom. Framework ini juga fleksibel karena bisa membuat desain responsif yang bagus, serta memungkinkan konsistensi UI melalui sistem desain yang dapat dikustomisasi seperti yang terlihat pada komponen Virtual Lab. Ketika itu untuk backend-nya sendiri, saya menggunakan Django. Django dipilih karena memiliki sistem autentikasi bawaan yang kuat seperti framework-nya yang kompresif untuk API development, dan ORM-nya juga powerful untuk manajemen database. Di Django sendiri juga sudah menawarkan keamanan yang solid serta dapat menangani kompleksitas bisnis logic untuk menyimpan konfigurasi simulasi fisika. Untuk database sendiri, saya menggunakan Supabase yang merupakan sebuah open source yang menerapkan PostgreSQL, dipilih karena reliabilitas serta fitur JSON yang dapat menyimpan konfigurasi simulasi. Serta Supabase dapat menyenangkan proses deployment dan manajemen database dengan dashboard yang user-friendly dan juga yang baik. Deployment sendiri menggunakan Vercel karena mudah digunakan, integrasi yang bisa integrasinya juga mudah dengan React untuk mendeploy aplikasi full stack. Vercel juga bisa menyediakan automatic deploy gitu. Bisa kita nge-review environment juga bisa ngeliat global CDN yang menghasilkan performa aplikasi yang optimal. Juga dia bisa mendukung Django sebagai sebuah serverless function. Selanjutnya dari development tools-nya menggunakan Git dan VS Code, dipilih karena sudah terbiasa dengan VS Code IDE-nya. Tapi VS Code juga dipilih karena juga memiliki banyak extension yang dapat memudahkan environment, juga mendukung baik itu Django ataupun React. Hanya ada Canvas API untuk simulasinya sendiri. Dipilih karena untuk implementasi simulasi fisika, performanya itu tinggi untuk menangani animasi yang real time dan kemampuannya untuk ngerender grafis yang kompleks. Konteks API digunakan untuk solusi state management karena mampu menangani kebutuhan state global aplikasi tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu. Selanjutnya untuk Lucid React iconnya dipilih dari Lucid React karena merupakan library React. Jadi
eh, tidak perlu menambahkan library third party untuk mencari-cari icon. Untuk React routernya sendiri menggunakan routing React DOM. Dipilih karena kemampuannya untuk navigasi yang smooth serta mendukung protected routes. Selanjutnya untuk Lucid React iconnya dipilih dari Lucid React karena merupakan library React. Jadi tidak perlu menambahkan library third party untuk mencari-cari icon. Untuk React routernya sendiri menggunakan routing React DOM. Dipilih karena kemampuannya untuk navigasi yang smooth serta mendukung protected routes. Terakhir adalah hasil akhir dan evaluasi. Untuk hasil akhir sendiri kita akan melakukan terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa di database saya terdapat data user yang tersimpan yang format seperti pada gambar dan data konfigurasi user yang tersimpan untuk elastic dan inelastic. Oke, kita mungkin bisa langsung ke demonya saja. Nah, pertama-tama kita disajikan dengan homepage seperti pada gambar berikut. Jika kita menggunakan sign in untuk get started dan kita belum login, maka kita akan diarahkan ke login page. Di sini kita bisa menunjukkan jika kita belum bergabung, kita bisa register dengan sign up. Nah, sign up kita langsung masukkan username, misalnya Davari, misalnya dami@gmail.com, dan passwordnya dami22. Nah, password ini bisa di hide dan dia bisa sin dan unseen. Dan kita bisa sign up, lihat file proses. Nah, paspornya terlalu pendek, kita itu minimal 8 karakter. Kita bisa menambah dami 22. Kita coba lagi. Nah, jika kita berhasil, kita akan langsung login. Kita akan langsung masuk ke homepage yang sudah login. Begini kita coba logout. Akan ada notifikasi confirm logout. Logout kita akan kembali ke langsung ke homepage seperti awal, seperti keadaan awal. Kita get started lagi, kita login dengan tadi. Mungkin saya akan menunjukkan error handling terlebih dahulu. Misal kita tekan asal saja passwordnya, terus tekan start, maka akan ada notifikasi invalid username atau password. Nah, itu kita harus masukkan password dengan benar, yaitu masuk lagi start. Nah, sudah masuk. Sini ada beberapa fitur seperti home ini akan kembali ke home lagi. Home juga bisa diketik untuk edit, tekan untuk kembali ke home lagi. Terus ada welcome user, ada about us, di mana ini ada how it works, di mana dengan beberapa fungsi di sini, tapi masih belum diimplementasikan sehingga kita akan kepada coming soon. So, ada kontak us, terus ini ada logo yang bisa ditekan. Ini bisa ditekan juga untuk kembali ke atas. Nah, dimana kita akan start, kita akan arahkan ke content page. Content page ini ada carousel, bisa kita drag, kembali. Nah, oh ya, sebelumnya saya ingin menunjukkan responsivitasnya dengan mode mana kita bisa melihat ini ada hamburgernya. Oke. Kita bisa langsung dengan expect saja. Ini tampilan untuk laptop L, laptop tablet dia masih dalam bentuk tampilan pada website sehingga belum hamburger. Mobile kita akan buka di tampilan mobile seperti ini. Kemudian kita start saja, tekan momentum. Jika kita sini maka akan kembali ke momentum. Nah, di sini kita sudah masuk ke lab page. Karena gini kita mengkonfigurasi
misalnya masanya kita jadikan 10, kecepatan kita jadikan 2, tekan start, ada kan tabrakan, yang mana itu dikalkulasikan di bawah juga. Nah, real time calculation randomnya terus berubah. Nah, bagaimana jika kita reset, maka kita akan kembali seperti mula. Nah, di sini kita bisa save konfigurasi dengan tekan save config. Nah, congratulations, save successfully. Kita bisa coba juga yang inelastic. Nanti saya akan tunjukkan save config-nya. Ini bisa kita kasih kecepatan, kita bisa turunkan kecepatannya. Ini 1. Karena ini inelastic, maka seharusnya benda akan saling menempel. Kita perlu menentukan. Ya, benda akan saling menempel. Di sini kita juga bisa save config. Save config yang berhasil. Nah, mari kita coba logout. Kembali lagi ke homepage sebelum login. Kita coba login lagi. Kita start itu. Nah, konfigurasi yang sudah kita execute tadi otomatis akan ditampilkan saat kita kembali login. Begitu juga dengan yang inelastic. Nah, oke, mungkin untuk demonya segitu saja. Terakhir adalah evaluasi yang ingin saya sampaikan di project ini. Yang pertama itu masih terdapat banyak fitur yang belum diimplementasikan, sehingga kedepannya mungkin bakal dikembangkan lebih lagi untuk agar bisa dipakai oleh banyak orang. Yang kedua itu waktu pengerjaannya cukup singkat dan keterbatasan manpower, di mana proyek ini hanya dikerjakan oleh saya seorang diri. Dan waktu pekerjaannya yang kurang dari kurang lebih sebulan. Ketika itu membuat websitenya belum fokus pada keamanan, sehingga aspek-aspek keamanan security pada website ini masih belum diperhatikan. Yang keempat, ada autentikasinya mungkin bisa ditambah dengan OAuth, sehingga kita bisa login dari Google. Yang kelima itu respon websitenya mungkin bisa dioptimasi lebih cepat lagi. Kita bisa lihat pada save config tadi masih agak sedikit lama. Terus untuk materi fisika yang dapat diimplementasikan mungkin sangat terbatas karena hanya kita pada momentum saja. Terima kasih kepada Bapak Risat dan asistennya telah membimbing selama tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan sama penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.